Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajtami'una yaumal qiyamati fayuqalu aina fuqara'u hadhihi al-ummati wa masakinuha fayaqumun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat umat manusia itu akan berkumpul jadi satu. Mahsyar, ketika semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayuqal, ditanyakan kepada mereka itu, aina fuqara'u hadhihi al-ummah wa masakinuha. Manakah kaum fakir miskin dari umat ini? Dicari mereka pada hari kiamat. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, gak berharta. Ditanyakan. Fayakumun, mereka berdiri bangkit. Ini kami. Fayuqalu madza amiltum. Mereka ditanya, amal perbuatan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Amal ibadah kalian itu apa? Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana ubtulina fasabarna wa wallaital amwala was sultana ala ghairina. Orang-orang fakir miskin pada hari kiamat itu akan menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, ubtulina, kami diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu ujian hidup bagi kami. Gak punya ini, gak punya itu. Yang lain punya ini, punya itu. Kami diuji, ya Allah, ubtulina fasabarna, dan kami bersabar. Sabar dengan kekurangan, sabar dengan ketidakadaan, sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Gak punya apa-apa. Padahal watak kita kan gak suka sekali lagi dengan kefakiran dan kemiskinan. Tapi coba lihat riwayat hadis, riwayat ini, berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang yang fakir miskin, tentang kefakiran dan kemiskinan yang kita tidak suka itu. Mereka mengatakan, Rabbana ubtulina fasabarna, ya Allah, wahai Tuhan kami, selama hidup di dunia kami diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Fasabarna, dan kami bersabar. Wa wallaital amwala was sultana ala ghairina, dan engkau telah berikan harta serta kekuasaan itu kepada orang lain, bukan untuk kami. Sabar. Harta kami tidak punya, harta itu engkau berikan kepada orang lain, bukan kepada kami. Kami rakyat jelata, gak punya apa-apa, tidak ada kedudukan, gak ada pangkat, status rendah di mata masyarakat dan umumnya orang. Adapun kekuasaan itu engkau berikan kepada yang lain. Itu kan jawaban, karena ditanya, madza amiltum, amal perbuatan apa yang sudah kalian lakukan di dunia. Ketika mereka menjawab seperti tadi, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, sadaqtum, benar kalian. Artinya jawaban itu benar, jujur, bukan berbohong. Sadaqtum fayadkhulunal jannata qablan nas. Lalu kata Nabi SAW, fakir miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yadkhulunal jannata qablan nas, masuk surga sebelum orang-orang. Dipersilahkan untuk masuk surga dulu, lebih awal dibandingkan yang lain. Wa tabqa shiddatul hisabi ala dzawil amwali was sultani. Kata Nabi SAW, sementara sulit beratnya hisab, perhitungan, itu akan masih ada dan terjadi untuk orang-orang berharta dan berkuasa saat hidup di dunia. Nabi SAW menyatakan, kalian gak suka dengan kemiskinan. Padahal kemiskinan itu lebih mudah ketika penghisaban nanti pada hari perhitungan amal perbuatan semuanya. Jadi syiddatul hisab, sulit dan beratnya hisab itu
itu tabqa, ada dan tersisa untuk siapa? Ala dzawil amwali was sultan, untuk mereka yang punya harta, berkuasa saat hidup di dunia. Masya Allah, itu kan kasih sayang Allah. Kalau kita jalani, kita hadapi dengan sabar, lebih cepat masuk surga. Yang lain yang hartanya banyak, ya harus menghadapi hisab lebih, karena ditanya harta itu dari mana, cara engkau mendapatkan dan memperolehnya seperti apa, harta yang engkau punya itu untuk apa, engkau habiskan buat apa. Ya, semakin banyak hartanya, semakin banyak jawaban yang harus kita berikan. Orang yang berkuasa juga seperti itu. Tidak sedikit orang iri. Kenapa yang lain punya jabatan, saya enggak? Padahal saya ikut merintis dari pertama loh. Saya lebih banyak prestasinya. Saya lebih senior. Tapi kenapa dia yang naik pangkatnya, ini jabatan kedudukannya, berkuasa? Banyak orang iri. Bahkan saling jegal-menjegal, potong-memotong. Bahkan menusuk dari belakang. Teman dekatnya aja jadi korban. Supaya apa? Supaya dia yang naik, yang lebih berkuasa. Perlombaan untuk memperoleh kekuasaan itu, ambisi dan ketamakan pada kekuasaan itu membuat gelap mata, buta, sehingga tidak kenal halal dan haram lagi. Apapun dilakukan yang penting dapat kekuasaan. Ya, semakin besar dan semakin tinggi kekuasaannya, ya maka hisabnya juga akan semakin berat. Ya. Kalau udah berkuasa, pengennya selama-lamanya berkuasa. Gak pengen 1 periode, pengennya 2 periode. Seandainya pun ada kesempatan 3 periode, pengennya 3 periode. Bahkan sematinya kalau bisa. Padahal semakin lama berkuasa, berarti syiddatul hisabnya itu yang kita takutkan. Nabi menyebutnya dengan syiddatul hisab. Hisabnya itu syadid, berat. Adapun orang fakir miskin, gak punya jabatan apa-apa di dunia, belum. Yadkhulunal jannata qablan nas. Mereka masuk surga sebelum orang-orang, sebelum manusia lainnya. Nah, kalau kita sudah mengerti, memahami hakikat yang sebenarnya, kita sudah faham melalui sabda Nabi SAW seperti ini, apa ada alasan lagi buat kita mengeluh? Hidup kok miskin, mas? Atau misalkan dia curhat sama istrinya, Dek, yang lainnya bisa makan enak, makannya di warung makan, di restoran, udah mahal, cuma nyicip lagi. Kenapa? Gak dihabisin, masih layak makan, dibuang ke sampah. Kita curhat nih sama istrinya, anaknya juga gitu, bi, yang lainnya jubahnya baru, belinya yang dari Saudi, ini saya udah 2 tahun gak ganti, bi. Susahnya luar biasa, ya kan? Yang lain masak nasi sampai basi, nasinya itu basi karena gak dimakan. Udah masak tetap aja jajan, udah masak padahal, atau masak terlalu banyak, gak pakai perhitungan, pokoknya masak aja sampai basi, dibuang-buang. Yang lain Allah uji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, ya. Makan aja untuk beli beras kadang-kadang hutang, bayarnya nanti hari Sabtu karena gajiannya mingguan. Dia tukang buruh bangunan, ya. Itu terjadi, betul-betul terjadi. Tapi jika keimanan yang berbicara, kesabaran itu menjadi landasan kita berjalan, luar biasa kan? Menjadi orang yang beruntung, insya Allah, hamba yang berbahagia. Nabi mengatakan, yadkhulunal jannah qablan nas. Kaum fakir, kaum miskin akan masuk surga sebelum orang-orang. Sebelum orang-orang.
Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat berbahagia ini, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Artinya sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin, kita akui dan kita sadari terlalu banyak ujian-ujian hidup ini. Ya, terlalu banyak. Ya, sampai mereka yang tidak mengerti akan menganggap bahwa dengan menjadi salafi, maka kesempatan untuk jadi kaya raya itu tertutup. Kenapa? Pekerjaan harus pilih-pilih. Udah karirnya bagus, kedudukannya lumayan, gajinya gede, setelah ngaji mundurkan diri. Kenal salaf, kajian-kajian salafi, ahlu sunnah, kemudian pensiun dini. Ditanya, kenapa? Aduh, susah. Ikhtilatnya. Hampir tiap hari ketemu satu ruangan, rapat. Mau nggak mau harus ngobrol, diskusi. Bahkan udah sampai di rumah pun telepon-teleponan sama teman kantornya. Perempuan. Masih muda lagi. Berat. Akhirnya mengundurkan diri. Nah, yang satu mengundurkan diri kenapa? Sering dimarahin atasan. Sering dipanggil. Katanya jenggotnya harus dicukur. Akhirnya memilih mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Dengan tingkatan seperti saya ini, mau nggak mau harus ikut meeting, rapatnya bukan lagi di kantor, tapi di kafe. Ya. Yang penuh dengan musik, pelayannya seperti itu. Yang dijual minum-minuman keras, khamr. Menghindar nggak bisa karena udah tingkatannya seperti saya. Ya udah mundurin diri. Yang sana mundurin diri kenapa? Keluar dari pekerjaannya. Sholat wajibnya itu, Masya Allah Ustaz, terbengkalai. Sholat wajibnya itu. Ada aja kegiatan aktivitas yang membuat kita terhalang dari sholat 5 waktunya. Kenapa kamu keluar? Anak istri terbengkalai. Berangkat pagi, pulang malam, jarang ketemu sama anak. Ya kan? Bisanya cuma marah, bisanya cuma emosi. Kenapa? Karena tuntutan kerja yang luar biasa seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya banyak kan. Itu salah satu contoh aja. Ada anggapan kalau udah jadi salafi, akhirnya nggak boleh kaya. Kenapa? Pekerjaannya pilih-pilih. Yang udah kaya raya aja akhirnya jatuh miskin. Kenapa? Keluar dari pekerjaannya. Sampai sekarang belum menemukan profesi baru. Sehingga dananya, tabungannya berkurang. Sampai jatuh miskin, belum dapat pekerjaan yang layak juga. Sabarlah. Jangan dianggap itu sebagai penderitaan. Jangan dikira itu sebuah kesengsaraan. Tapi berfikirlah dengan baik, positif, husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan jalannya supaya hisab pada hari kiamat itu mudah. Jalan itu dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kan demikian. Bersabarlah wahai ahlu sunnah. Bersabarlah wahai salafiyin. Dengan ujian-ujian hidup seperti ini. Memang berat. Tapi bayangkanlah juga dan pikirkan juga keutamaan-keutamaan dan pahala. Nah, janji-janji Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah untuk kami kesabaran dan tetapkan serta kokohkan kaki-kaki kami di atas kebenaran. Semoga Allah karuniakan istiqomah untuk kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.